Tidak terima dengan serangan bertubi-tubi yang diberikan padanya, Yuda pun membalas pukulan itu pada Malik berkali lipat dari yang ia dapatkan. Untung saja saat kejadian itu para pelanggan sudah tidak ada. Manajer kafe segera menutup kafe agar tidak ada yang melihat apa yang sedang terjadi di dalam. Beberapa pegawai kafe segera mendekati mereka dan mencoba memisahkan mereka berdua. Tapi karena keduanya sama-sama sedang dilanda emosi, cukup sulit bagi mereka untuk dipisahkan. Sampai-sampai ada pegawai yang terdorong dan terbentur di dinding kafe. Sudah, berhentilah Pak Malik. Pekik manajer kafe seraya terus memisahkan mereka berdua. Setelah beberapa saat, baik tenaga Malik maupun Yuda sudah terkuras habis. Mereka berdua pun terduduk secara terpisah. Pegawai dengan sigap segera duduk di tengah-tengah mereka agar tidak terjadi perkelahian yang kedua. Ambilkan handuk dan es. Titah manajer kafe pada salah satu waiters. Waiters itu segera melaksanakan apa yang diperintahkan dan memberinya pada manajer itu. Lalu manajer kafe membungkus es batu pada dua handuk yang berbeda dan memberikannya pada Malik dan Yuda. Kenapa kamu kasih dia juga? Tanya Malik marah. Pak, di sini Bapak juga salah. Datang-datang langsung main pukul aja. Apa Bapak tidak bisa berbicara terlebih dahulu dan bertanya apa yang terjadi sebenarnya? Jawab manajer dengan berani. Masih pintarlah pegawai ini dari atasannya. Gimana bisa kamu mengelola kafe ini tanpa dia? Celetuk Yuda terkekeh. Tuan juga, kalau memang apa yang seperti Pak Malik katakan, bahwa Tuan masuk ke rumah Pak Malik tanpa izin, itu adalah sebuah tindakan kriminal. Padahal dari penampilan Tuan seperti orang bijak. Celah manajer itu. Yuda terdiam dan kini Malik yang terkekeh. Manajer itu melirik ke arah suami Anita itu, dan ia pun berhenti terkekeh. Tenangkan diri kalian, setelah itu kalian bisa bicara dengan baik. Ujar manajer kafe kemudian meninggalkan mereka. Beberapa pegawai masih menunggu di antara Malik dan Yuda, dan beberapa yang lainnya merapikan dan membersihkan kafe. Sudah sekitar 10 menit emosi Yuda sudah hilang dan ia kembali tenang, karena fokus Yuda saat ini hanyalah pada Anita yang masih berada di rumah sakit. Apa kamu sudah tenang, Malik? Tanyanya. Malik menoleh ke arah Yuda seraya mengangguk. Iya. Jawabnya. Kalian bisa pergi sekarang, karena apa yang akan aku katakan pada mereka adalah sebuah rahasia. Ucap Yuda. Para pegawai itu melihat ke arah Malik dan pria itu juga mengangguk mengiyakan. Baiklah, semoga permasalahan kalian cepat selesai, Pak. Ucap salah satu waiters. Setelah semua pergi dan kini hanya ada mereka berdua di sana, Malik dan Yuda saling mendekat menuju satu meja. Sesaat kemudian Yuda mengeluarkan sebuah kertas dari amplop coklat yang ia bawa. Apa ini? Tanya Malik. Kamu baca saja sendiri. Jawab Yuda. Malik segera melihat tulisan yang tertulis di atas kertas itu. Ternyata itu adalah surat izin wali agar Anita bisa dioperasi. Malik menatap ke arah Yuda dengan heran. Yuda sedikit mendengus kesal. Jadi Malik, istri yang kamu sakiti itu kakinya kembali patah dan harus segera diambil tindakan. Entah bagaimana bisa hal itu bisa terjadi. Tadinya aku mau menandatangani surat itu sendiri, tapi karena Anita statusnya udah nikah sama kamu, jadi aku mau nggak mau harus minta izin dari kamu. Jelasnya. Lagi pula, gimana ceritanya Anita bisa sampai berakhir di kamar mandi itu? Sambungnya. Tapi Malik masih diam saja dan kembali melihat surat itu. Apalagi kamu tunggu? Kasihan Anita, woy. Bentak Yuda seraya menyentakkan tangannya di atas meja. Hampir saja api emosi tersulut kembali di antara keduanya. Tapi manajer kafe segera datang dan menengahi mereka. Baiklah, aku akan tanda tangani surat ini tapi... Ucapan Malik terhenti. Tapi apa? Tanya Yuda. Sebelum Malik berkata, ia terlebih dahulu meminta manajernya pergi. Kami baik-baik saja, ini pembicaraan rahasia. Ujarnya. Lalu manajer itu pun pergi lagi dari sana. Tapi apa? Tanya Yuda kembali setelah manajer itu pergi. Jelaskan dulu hubunganmu dengan Anita dan kenapa kamu sampai datang dan menerobos masuk ke rumahku. Tanya Malik yang sudah penasaran sejak tadi. Karena begitu Malik tiba di rumah dan tidak menemukan Anita, ia segera memeriksa kamera CCTV dan di sana terlihat dengan jelas apa yang Yuda lakukan sampai akhirnya mereka berdua keluar dari rumah itu. Apakah kamu telah berprasangka buruk pada istrimu, Malik? Tanya Yuda. Akan tetapi Malik hanya diam. Aku dan Anita tidak memiliki hubungan apa-apa. Tidak ada yang spesial di antara kami. Kami hanya tidak sengaja bertemu di taman waktu itu. Setelah itu kami juga tanpa sengaja bertemu di beberapa tempat. Jawab Yuda. Tanpa sengaja, apa kamu yakin?
Sungguh gimana bisa sabarnya Anita punya suami kayak kamu ini, Malik? Entah apapun yang akan kamu pikirkan, sekarang yang aku perlukan adalah tanda tanganmu di berkas ini. Kalau dalam 1 menit kamu nggak tanda tangan, aku akan menghubungi keluarga Anita langsung. Cetus Yuda dengan ancaman. Malik sangat kesal karena ancaman Yuda itu. Dia pun mau tidak mau harus menandatangani surat izin agar Anita bisa segera dioperasi. Ini, Malik menyerahkan surat yang sudah ia tanda tangani. Kalau begitu, ayo ikut aku. Ucap Yuda. mau kemana? Ke rumah sakit lah, dasar bodoh. Sekarang beranjaklah dari tempat dudukmu sebelum aku bawa kau cerai dari Anita untukmu. Malik berdiri dan hampir memukul pria baik itu. Tapi ia mengurungkan niatnya karena ia kini juga penasaran dengan kondisi istrinya. Malik dan Yuda sudah tiba di rumah sakit. Kamu tunggu di sini. Aku akan menemui Pras. Ucap Yuda. Malik mendengus kesal karena telah diperintah oleh Yuda. Baru saja ia hendak duduk, seorang suster keluar dari ruangan di mana Anita dirawat. Apa Anda wali dari Ibu Anita? Tanya suster itu. Malik pun mengangguk dan tidak jadi duduk. Ibu Anita sudah sadar dan bisa diajak bicara. Sambung suster itu. Baiklah, terima kasih Sus. Ucap Malik. Begitu suster pergi, Malik masuk ke dalam ruangan dan melihat Anita terbaring lemas di atas kasur. Kamu baik-baik aja? Tanyanya. Tapi wanita itu diam saja dan tidak menjawab pertanyaan Malik. Ia bahkan tidak ingin menatap wajah suaminya itu sama sekali. Walaupun begitu, Malik tidak marah karena melihat kondisi istrinya saat ini ia merasa bersalah. Ia pun duduk di samping istrinya menunggu kabar dari Yuda. Pikiran pria itu kini bercampur aduk. Ia merasa sangat bersalah tapi ia juga masih sakit hati karena Anita memfitnah Amir. Kenapa aku bimbang sekarang? Kenapa perkataan Anita yang mengatakan bahwa Bang Amir pengedaran pemakai obat-obatan terlarang itu kini sangat mengganggu pikiranku? Benaknya. Kak Malik pulang aja. Aku tahu kakak sibuk. Ucap wanita berhijab itu pada suaminya setelah beberapa waktu diam. Malik melihat ke arah istrinya yang tidak mau melihatnya itu. Maafkan aku. Tiba-tiba kata-kata itu terucap dari bibir Malik, yang tidak pernah Anita kira bisa terucapkan.